20 Oktober 1944 di kota Cleveland, Amerika Serikat, terjadi salah satu bencana industri gas paling mematikan dalam sejarah Amerika, yaitu terjadinya ledakan dan juga kebakaran besar akibat kebocoran gas alam cair. Bencana ini sendiri terjadi di tempat penyimpanan gas alam milik East Ohio Gas Company. Di sisi lain, untuk memahami mengapa bencana ini dapat terjadi, kita perlu tahu dulu alasan mengapa East Ohio Gas Company menyimpan gas alam dalam bentuk cair yang kemudian menjadi awal dari bencana ini. Kala itu, Amerika Serikat masih berada di tengah Perang Dunia Kedua, jadi kebutuhan energi untuk rumah tangga, industri, dan berbagai hal yang mendukung perang terus meningkat. Peningkatan kebutuhan ini membuat perusahaan-perusahaan gas membutuhkan cara untuk menyimpan cadangan gas dalam jumlah besar agar pasokan tetap tersedia ketika permintaan sedang tinggi. Salah satu solusi yang digunakan adalah mengubah gas alam menjadi gas alam cair. Caranya adalah dengan mendinginkan gas hingga sekitar minus 162 derajat Celcius. Pada suhu ini, gas akan berubah menjadi cair sehingga volumenya menyusut sekitar 600 kali dibandingkan ketika masih berbentuk gas. Dengan cara ini, gas dalam jumlah sangat besar dapat disimpan di dalam tangki yang jauh lebih kecil. Di sisi lain, meskipun hal ini membuat penyimpanan gas alam menjadi lebih praktis, pada masa itu, teknologi dan pengetahuan tentang cara menyimpan gas cair dengan aman masih belum sebaik sekarang. Hal ini tentu saja dapat memicu tragedi mengerikan. Saat itu, salah satu tangki yang digunakan untuk menyimpan gas cair dibuat dari baja yang pada suhu sangat rendah bisa menjadi sangat rapuh, dan hal ini merupakan penyebab utama terjadinya tragedi. Sebab hal ini terbukti benar pada sore hari 20 Oktober 1944 ketika tangki ini retak yang membuat gas cair mulai bocor keluar. Begitu keluar dari tangki, gas cair yang bersuhu sangat rendah atau sangat dingin segera menyerap panas dari lingkungan sekitarnya dan menguap dengan sangat cepat kembali berubah menjadi gas. Namun penting untuk dicatat, karena gas yang baru keluar dari tangki masih sangat dingin, maka gas tersebut tidak langsung naik ke udara. Sederhananya, gas justru bergerak dekat dengan permukaan tanah dan menyebar ke berbagai arah. Gas ini kemudian masuk ke jalan, selokan, lorong, dan bahkan ruang bawah tanah bangunan yang ada di sekitar tempat penyimpanan. Dari sinilah, tanpa disadari sedikit pun, gas semakin banyak terkumpul di sekitar lokasi dan membentuk campuran yang sangat mudah terbakar. Beberapa saat kemudian, gas tersebut mencapai sumber api dan terbakar dengan sangat cepat hingga akhirnya menimbulkan ledakan besar. Sampai sekarang, sumber api pertama yang memicu kebakaran ini tidak pernah diketahui karena buktinya dinyatakan hancur akibat ledakan dan juga kebakaran. Meski begitu, diduga bahwa api dari alat pemanas atau percikan listrik adalah sumber api yang memicu tragedi ini. Terlepas dari itu semua, api kemudian dengan cepat menyelimuti area di sekitar tangki penyimpanan. Suhu panas kemudian membuat tangki lainnya yang berada di dekatnya ikut menjadi sangat panas, dan karena terus terkena panas, tangki tersebut akhirnya pecah, yang dimana gas cair yang ada di dalam tangki ini tentu saja langsung keluar dan terbakar sehingga terjadi ledakan besar kedua. Tak berhenti di sini saja, suhu panas turut merusak jaringan pipa gas bawah tanah yang mengalirkan gas ke berbagai bagian kota, dan ketika pipa-pipa ini pecah, gas yang masih mengalir ikut terbakar dan memicu ledakan-ledakan baru di berbagai lokasi. Akibatnya, api mulai muncul di jalan, selokan, dan saluran bawah tanah sehingga kebakaran menyebar ke banyak bangunan yang ada di sekitarnya. Tragedi ini menyebabkan sekitar 130 orang meninggal dunia dan lebih dari 200 orang mengalami luka-luka. Selain itu, puluhan rumah hancur, tak sedikit bangunan yang rusak parah, dan banyak pula kendaraan yang juga rusak.